masa di mana listrik belum menyentuh pelosok desa di kaki Gunung Lawu. Suasana desa masih sangat asri, dipenuhi rimbun pohon jati dan hamparan sawah yang hijau. Pak Broto adalah seorang mandor perkebunan yang disegani karena kejujuran dan ketegasannya. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Lastri, dan putra tunggal mereka, Panji, di sebuah rumah joglo tua yang kokoh namun terasa sejuk. Kehidupan mereka awalnya tenang, jauh dari hiruk pikuk maupun perselisihan, hingga sebuah peristiwa di sore yang gerimis itu mengubah segalanya. Sore itu, langit berwarna jingga kemerahan yang tak lazim. Seolah-olah cakrawala sedang terlupa. Pak Broto baru saja pulang dari perkebunan, membersihkan diri di sumur belakang sebelum duduk di teras depan untuk menikmati kopi hitam buatan istrinya. Suara jangkrik mulai bersahutan, menandakan malam akan segera tiba. Namun, ketenangan itu terusik saat Bu Lastri menjerit kecil dari arah dapur. Suaranya tidak keras, namun mengandung nada ketakutan yang mendalam. Pak Broto segera beranjak menuju dapur. Di sana, ia melihat istrinya berdiri mematung sambil menunjuk ke arah sudut ruangan dekat tumpukan kayu bakar. Di lantai tanah yang kering, tampak belasan kelabang besar dengan warna merah kehitaman sedang melata dengan cepat. Hal yang aneh adalah kelabang-kelabang itu tidak berpencar, melainkan bergerak searah menuju bagian tengah rumah, seolah memiliki tujuan yang pasti. Pak Broto segera mengambil sapu lidi dan mengusir hewan-hewan itu keluar. Namun, perasaan tidak enak mulai merayap di hatinya. Malam harinya, suasana rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Saat makan malam, Panji mengeluh bahwa kakinya terasa sangat gatal dan panas. Ketika kain sarungnya disingkap, Pak Broto dan Bu Lastri terkejut melihat bekas gigitan kecil yang kemerahan. Namun jumlahnya sangat banyak, memenuhi pergelangan kaki hingga betis. Anehnya, tidak ada satupun serangga yang terlihat di sekitar meja makan atau di bawah kursi. Keanehan terus berlanjut saat tengah malam tiba. Suara gemerisik terdengar dari atas langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Suaranya menyerupai ribuan kaki kecil yang bergerak serentak di atas kayu-kayu penyangga. Pak Broto menyalakan lampu Petromax dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah atap. Cahaya lampu itu menyingkap pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di celah-celah kayu, ribuan kelabang berdesakan
saling tumpang tindih hingga membentuk gumpalan hitam yang bergerak-gerak. Tiba-tiba gumpalan itu jatuh tepat di tengah ruangan. Ribuan kelabang itu menyebar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bu Lastri segera menarik Panji ke atas meja. Sementara Pak Broto berusaha menghalau mereka dengan kain basah. Bau amis yang sangat tajam menyengat hidung. Bau yang tidak mungkin berasal dari hewan biasa. Pak Broto menyadari bahwa ini bukanlah sekedar gangguan hama. Di Jawa pada masa itu, serangan hewan dalam jumlah yang tak wajar dan mendadak sering kali menjadi pertanda adanya kiriman dari seseorang yang tidak senang. Sepanjang malam, keluarga itu tidak bisa memejamkan mata. Mereka berkumpul di ruang tengah dengan lampu Petromax yang terus dinyalakan maksimal. Kelabang-kelabang itu seolah mengepung mereka, berdiam di sudut-sudut gelap dan hanya akan bergerak jika lampu mulai meredup. Pak Broto mencoba merapal doa-doa yang ia ingat, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Ia teringat akan beberapa kejadian di perkebunan beberapa minggu lalu, di mana ia sempat menegur keras seorang bawahan yang tertangkap tangan melakukan kecurangan. Namun, ia tak ingin berburuk sangka tanpa adanya bukti. Menjelang subuh, kelabang-kelabang itu menghilang secara misterius. Tidak ada satupun bangkai yang tersisa, meski semalam Pak Broto sempat memukul beberapa di antaranya. Lantai rumah bersih kembali, menyisakan bau amis yang samar dan rasa trauma yang mendalam pada wajah Bu Lastri dan Panji. Pak Broto berdiri di depan pintu rumahnya, menatap ke arah hutan jati yang masih diselimuti kabut tebal. Ia tahu ini hanyalah awal dari sebuah serangan yang jauh lebih besar. Pagi harinya, berita tentang gangguan di rumah Pak Broto mulai menyebar secara halus di antara para tetangga. Namun, tak ada yang berani berkomentar banyak. Orang desa paham bahwa jika berurusan dengan hal-hal supranatural, salah bicara sedikit bisa berujung petaka bagi diri sendiri. Hanya ada sesepuh di ujung desa yang sempat berpapasan dengan Pak Broto dan memberikan sebuah tatapan penuh arti. Tatapan yang mengisyaratkan bahwa Pak Broto harus segera mencari perlindungan sebelum matahari terbenam kembali. Matahari yang terbit pada pagi itu tidak membawa kehangatan bagi keluarga Pak Broto. Meskipun ribuan kelabang telah menghilang secara gaib, sisa-sisa kengerian masih membekas di benak mereka. Panji yang biasanya ceria dan bersemangat berangkat ke sekolah, kini hanya terdiam di sudut dipan dengan
tatapan kosong. Luka-luka kecil di kakinya mulai membiru dan terasa dingin. Seolah-olah darah di dalamnya berhenti mengalir. Pak Broto yang melihat kondisi putranya segera menyadari bahwa ini bukan sekadar teror fisik, melainkan serangan yang mengincar nyawa. Pak Broto memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor perkebunan hari itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi rumahnya dari kejauhan. Dari balik rimbunnya pohon-pohon bambu yang membatasi pekarangannya dengan hutan. Setelah memastikan Bu Lastri mengunci semua pintu, ia melangkah menuju rumah Mbah Mulyo, seorang tetua desa yang dikenal memiliki penglihatan lebih tajam dibanding orang biasa. Langkah kaki Pak Broto terasa berat, seakan-akan ada beban tak kasat mata yang menggelayuti pundaknya. Sesampainya di rumah Mbah Mulyo, sang tetua sudah duduk di kursi rotan depan rumahnya, seolah sudah menunggu kedatangan Pak Broto. Di atas meja kayu kecil tersedia 2 cangkir teh yang masih mengepulkan uap. Mbah Mulyo tidak langsung bertanya. Ia hanya menatap ke arah rumah Pak Broto yang berada di kejauhan. Wajahnya yang keriput menyimpan kedamaian sekaligus kewaspadaan yang tinggi. Sesuatu yang dikirim dengan rasa benci yang dalam tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai, Broto, ucap Mbah Mulyo dengan suara rendah namun berwibawa. Pak Broto hanya bisa tertunduk. Tangannya mengepal erat di atas lutut. Ia menceritakan semua kejadian semalam tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Ia juga menyampaikan dugaannya mengenai perselisihan di perkebunan. Namun Mbah Mulyo hanya menggeleng perlahan. Menurut sang tetua, santet kelabang ini adalah jenis santet bahu, sebuah kiriman yang bertujuan untuk melumpuhkan seluruh anggota keluarga secara perlahan-lahan. Mbah Mulyo menjelaskan bahwa kelabang-kelabang itu hanyalah manifestasi dari energi negatif. Mereka bukan hewan biasa, melainkan perwujudan dari sukma-sukma yang dijanjikan tumbal oleh sang pengirim. Jika satu kelabang berhasil masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori atau luka, maka orang tersebut akan menderita sakit yang tak terdeteksi oleh medis. Pak Broto seketika teringat luka di kaki Panji yang mulai membiru. Ketakutan yang hebat mulai menjalar di dadanya. Namun ia berusaha tetap tenang demi anak dan istrinya. Sebelum pulang, Mbah Mulyo memberikan segenggam garam yang telah didoakan dan beberapa lembar daun kelor. Ia berpesan agar garam tersebut ditaburkan di sekeliling rumah saat azan maghrib berkumandang, dan daun kelor diletakkan di bawah bantal Panji. Mbah Mulyo juga memperingatkan bahwa malam ini
serangan akan jauh lebih hebat karena sang pengirim merasa upayanya semalam gagal memakan korban jiwa. Pak Broto mengucapkan terima kasih dan segera kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Sesampainya di rumah, kondisi Panji kian memprihatinkan. Ia mulai meracau dalam tidurnya, menyebut-nyebut tentang pria tanpa wajah yang berdiri di tengah ribuan kelabang. Bu Lastri tak henti-hentinya menangis sambil mengusap kening putranya dengan air hangat. Pak Broto segera melaksanakan perintah Mbah Mulyo. Ia memutari rumah joglo itu sambil menaburkan garam, merapal doa mohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Suasana desa saat itu mulai sunyi. Para penduduk lebih memilih mengunci diri di dalam rumah karena desas-desus tentang hujan kelabang sudah mulai menyebar. Saat matahari benar-benar tenggelam, angin kencang tiba-tiba bertiup menghantam dinding kayu rumah mereka. Suara gemeretak kayu terdengar sangat keras, seolah-olah ada raksasa yang mencoba merobek atap rumah. Tak lama kemudian, bau amis yang lebih menusuk dari malam sebelumnya mulai menyeruak. Kali ini, kelabang-kelabang itu tak lagi muncul dari langit-langit, melainkan merayap keluar dari sela-sela lantai tanah dan lubang-lubang kecil di dinding. Jumlahnya jauh lebih banyak, mungkin puluhan ribu. Mereka bergerak seperti gelombang air hitam yang menutupi seluruh permukaan lantai. Pak Broto segera menggendong Panji ke atas meja besar di ruang tengah. Sementara Bu Lastri memegang erat lengan suaminya. Garam yang ditaburkan di sekeliling rumah tampak bereaksi. Setiap kali ada kelabang yang menyentuh garis garam tersebut, hewan itu akan berasap dan hancur menjadi cairan hitam yang berbau busuk. Namun jumlah mereka terlalu banyak, seolah tak ada habisnya, meskipun ribuan lainnya telah musnah. Puncaknya terjadi ketika sebuah benturan keras menghantam pintu depan. Pintu itu bergetar hebat, seolah didorong oleh tenaga yang sangat besar. Di balik pintu terdengar suara melengking yang bukan berasal dari suara manusia. Panji tiba-tiba terbangun dan menjerit histeris menuju ke arah jendela. Di sana, di balik kaca yang buram, terlihat ribuan kelabang menempel hingga menutupi seluruh permukaan kaca, membentuk pola wajah seseorang yang sedang tersenyum sinis. Pak Broto menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar gangguan serangga, melainkan serangan langsung secara batiniah yang menguji iman dan ketegarannya. Malam semakin larut, namun badai makhluk melata di rumah Pak Broto belum juga mereda. Meskipun garam doa dari Mbah Mulyo mampu menghalau sebagian, tekanan supranatural
yang menghantam rumah itu terasa semakin menyesakkan dada. Di tengah kepanikan, Panji tiba-tiba bangkit dari tidurnya dengan mata yang melotot namun kosong. Suaranya berubah menjadi parau dan berat, jauh dari suara anak kecil pada umumnya. Ia menunjuk ke arah pintu depan sambil menggumamkan sebuah nama yang membuat jantung Pak Broto seakan berhenti berdetak. Suro, Suro ingin hutang nyawa. Nama itu bukanlah nama yang asing. Suro adalah seorang buruh perkebunan yang sebulan lalu diberhentikan secara tak hormat oleh Pak Broto karena kedapatan mencuri hasil panen dalam jumlah yang besar. Saat itu Suro tidak melawan. Ia hanya menatap Pak Broto dengan pandangan dingin yang penuh dendam sebelum pergi meninggalkan desa. Pak Broto tidak menyangka bahwa teguran dan tindakan tegasnya demi keadilan akan dibalas dengan persekutuan hitam yang mengerikan seperti ini. Melihat kondisi Panji yang semakin mengkhawatirkan, Pak Broto menyadari bahwa ia tak bisa hanya bertahan. Ia mengambil sebotol air suci yang pernah diberikan oleh seorang kiai dan menyiramkannya ke telapak tangan. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari rasa cinta kepada keluarganya, ia mendekati jendela yang tertutup rapat oleh ribuan kelabang yang membentuk wajah tersebut. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca sambil merapal doa perlindungan. Seketika terdengar suara desisan keras dan kelabang-kelabang itu rontok layaknya butiran pasir, menyisakan kaca yang retak 1000. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pelan dari pintu belakang. Bu Lastri menjerit ketakutan, namun Pak Broto merasakan getaran yang berbeda. Saat pintu dibuka, Mbah Mulyo berdiri di sana dengan obor kecil di tangan kirinya dan sebilah keris tua yang terbungkus kain kuning di tangan kanannya. Wajah sang tetua tampak sangat letih, seolah ia baru saja menempuh perjalanan jauh melintasi dimensi yang melelahkan. Tanpa banyak bicara, Mbah Mulyo segera masuk dan meminta Bu Lastri membawa Panji ke tengah ruangan yang telah dilingkari dengan daun kelor. Mbah Mulyo menjelaskan bahwa Suro telah melakukan ritual tapa pendem atau mengubur diri hidup-hidup selama 3 hari untuk memanggil ribuan jin kelabang tersebut. Ilmu hitam ini sangat berbahaya karena jika tidak segera diputus, sang pengirim akan terus menambah kekuatannya setiap kali matahari terbenam. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menemukan media santet yang biasanya ditanam di sekitar rumah oleh orang kepercayaan sang pengirim. Pak Broto teringat bahwa 2 hari lalu ia melihat seorang pria asing berkerudung sarung
mondar-mandir di dekat pohon sawo di belakang rumahnya. Dengan dipandu oleh Mbah Mulyo, Pak Broto membawa cangkul menuju bawah pohon sawo tersebut. Meskipun suasana sangat mencekam, angin bertiup sangat kencang mencoba menghalangi langkah mereka. Di bawah akar pohon yang menonjol, Pak Broto mulai menggali tanah yang terasa sangat panas saat disentuh. Setelah menggali sedalam setengah meter, cangkul Pak Broto membentur sesuatu yang keras. Ia merogoh ke dalam tanah dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain kafan kecil yang sudah kotor. Saat bungkusan itu dibuka, di dalamnya terdapat foto keluarga Pak Broto yang ditusuk jarum karat, beberapa helai rambut, dan seekor kelabang raksasa yang masih hidup namun terikat benang hitam. Kelabang itu menggeliat marah, memancarkan aura kegelapan yang sangat kuat. Mbah Mulyo segera mengambil kerisnya dan menghujamkannya tepat di kepala kelabang tersebut. Terdengar suara jeritan melengking dari kejauhan, dari arah hutan jati yang diyakini sebagai suara suruh yang terkena serangan balik dari ilmunya sendiri. Seketika itu juga, ribuan kelabang yang mengerumuni rumah Pak Broto menguap menjadi asap hitam dan menghilang tertiup angin. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara napas terengah-engah dari Pak Broto dan Mbah Mulyo. Namun Mbah Mulyo memperingatkan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Meski medianya telah dihancurkan, sisa energi negatif masih mengalir di dalam tubuh Panji. Jika matahari esok terbit sebelum sisa energi itu dibersihkan, maka nyawa Panji tetap terancam. Pak Broto harus melakukan sebuah perjalanan batin di sisa malam itu untuk menjemput kembali Sukma putranya yang tersesat di alam hitam. Suasana di dalam rumah joglo itu kini terasa lebih tenang. Namun ketegangan belum sepenuhnya sirna. Panji masih terbaring lemah dengan napas satu-satu. Mbah Mulyo duduk bersila di samping bocah itu. Tangannya bergerak lincah, meramu dedaunan obat yang dicampur dengan air putih. Ia menatap Pak Broto dengan seksama. Tugas terakhir ini ada padamu, Broto. Sebagai ayahnya, ikatan batinmu adalah jembatan terkuat untuk membawa pulang Sukmanya, ujar Mbah Mulyo dengan nada rendah. Pak Broto mengangguk mantap. Ia diminta untuk duduk di samping Panji, memegang tangan kecil putranya dan menutup mata. Mbah Mulyo mulai membacakan doa-doa permohonan kepada Sang Pencipta. Dalam keadaan terpejam, Pak Broto seolah-olah tidak lagi berada di kamarnya. Ia merasa sedang berdiri di sebuah padang ilalang yang gelap dan berkabut tebal. Di kejauhan,
ia melihat sosok Panji sedang berjalan sendirian menuju sebuah lubang hitam besar yang dikelilingi oleh ribuan kelabang raksasa. "Panji, pulanglah nak," teriak Pak Broto dalam hati. Suaranya bergema di alam bawah sadar tersebut. Sosok Panji berhenti sejenak. Namun dari arah kegelapan muncul bayangan hitam besar yang menyerupai Suro. Bayangan itu mencoba menarik Panji masuk lebih dalam. Pak Broto tidak menyerah. Ia terus merapalkan doa dan memanggil nama anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia membayangkan semua kenangan indah mereka. Tawa Panji saat bermain di sawah dan kasih sayang yang tulus. Kekuatan cinta seorang ayah itu perlahan memancarkan cahaya putih yang menyilamkan, membuat bayangan hitam itu mengerang kesakitan dan hancur berkeping-keping. Tepat saat matahari mulai menampakkan semburat merahnya di ufuk timur, Panji tersentak dan membuka matanya. Ia menarik napas panjang seolah baru saja muncul dari permukaan air setelah lama tenggelam. "Bapak, Ibu," bisiknya lirih. Bu Lastri langsung memeluk putranya sambil menangis penuh puji syukur. Warna biru di kaki Panji perlahan pudar, berganti dengan warna kulit yang sehat. Suasana mencekam yang menyelimuti rumah itu selama 3 hari terakhir benar-benar sirna, digantikan oleh kicauan burung yang menyambut pagi. Di saat yang sama, warga desa dikejutkan oleh kabar dari arah hutan jati. Suro ditemukan tergeletak lemas di gubuk persembunyiannya. Ia tidak meninggal, namun ia kehilangan penglihatannya dan bicaranya menjadi kacau. Ia terus-menerus meracau ketakutan tentang serangga yang merayapi tubuhnya. Hukum alam telah bekerja. Ilmu hitam yang ia kirimkan berbalik menghantam dirinya sendiri karena ia tak mampu mengalahkan ketulusan doa dan kekuatan iman warga Pak Broto. Beberapa minggu berlalu, desa kembali ke kehidupan normalnya di tahun 1970-an yang damai. Pak Broto tetap menjadi mandor yang jujur, namun kini ia lebih bijaksana dan sering membantu warga yang kesulitan. Hubungannya dengan warga desa semakin erat karena peristiwa itu menyadarkan semua orang tentang pentingnya saling menjaga dan tidak menyimpan dendam. Mbah Mulyo sering berkunjung ke rumah mereka sekedar untuk minum teh dan memastikan semuanya baik-baik saja. Suatu sore, keluarga itu duduk berkumpul di teras depan. Panji sudah kembali berlari-lari mengejar capung di halaman. Tawanya renyah membelah kesunyian desa. Tidak ada lagi bau amis. Tidak ada lagi suara gemerisik di atas atap. Pak Broto menggenggam tangan istrinya.
menatap matahari terbenam yang kini berwarna emas indah. Bukan lagi jingga yang menakutkan. Kehidupan mereka kembali pulih, bahkan terasa lebih bermakna. Mereka menyadari bahwa kegelapan sekuat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya jika dihadapi dengan kesabaran, iman, dan kasih sayang yang tulus. Teror ribuan kelabang itu kini hanya menjadi cerita lama yang mereka simpan sebagai pengingat untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Yang Maha Kuasa. Desa mereka tetap menjadi desa yang asri, tempat di mana kedamaian bernaung di bawah rindangnya pohon jati.